Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kakak senang sekali pada pagi hari ini kembali hadir kita semua di dalam ibadah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Tata
kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami saat ini kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun berada ya Bapak, supaya kami bisa bebas, bisa bersuka cita, selalu bersemangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin kuasa Allah bekerja di antara kami semua. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang kami berkati dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapakah nabi yang disuruh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar yang disebut dengan Bahtera? Siapa adik-adik? Namanya? Dia adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Dia punya seorang istri, 3 orang anak, dan juga 3 orang mantunya. Ya, adik-adik, kita mau angkat pujian Nabi Nuh dan istrinya. Ya. musik ya. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, misalnya melayani Tuhan melalui bidang musik, misalnya menari, menjadi penarinya Tuhan, dan juga banyak lainnya. Yuk adik-adik, kita mau kerja buat Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu manis.
baik. Yuk, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. memuliakan nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau diisi oleh firman Tuhan lewat kakak sekolah
Minggu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu ya Bapa. Berikan kami pengertian Tuhan supaya firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami jadikan dalam pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Wah. Hari ini Kak Kesha seneng banget karena Kak Kesha bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap atau belum dengerin firman? Pastinya udah siap ya. Kalau udah siap dengarkan firman, coba sekarang Alkitabnya diambil ya. Ayo diambil Alkitabnya. Diambil Alkitabnya dan sekarang adik-adik duduk yang manis dengan sikap yang baik dan menyaksikan dan mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik? Oke. Oke. Nah hari ini Kak Kesha mau cerita tentang sesuatu yang seru banget dan pasti adik-adik juga kita semua belajar dari firman Tuhan hari ini. Nah kalau minggu-minggu lalu tuh adik-adik ingat nggak kita belajar tentang satu buah yang terdiri dari 9 rasa. Nah apa namanya adik-adik? Ya betul, namanya adalah buah roh. Nah adik-adik udah belajar tentang buah roh dan Kak Kesha berharap kita bukan hanya belajar adik-adik, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, kalau gitu sekarang kita tidak lagi belajar tentang buah roh, tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak baik adik-adik. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin aja nih adik-adik, kita udah berbuat baik, tapi orang lain bersikap tidak baik terhadap kita. Nah, terus kita harus gimana dong Kak? Eits, tunggu dulu adik-adik. Hari ini Kak Kesha akan cerita tentang salah satu orang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa yang kita bisa teladani. Namanya adalah Stefanus. Siapa namanya adik-adik? Ya, betul, namanya adalah Stefanus. Nah, tentang Stefanus ini adik-adik, ini diceritakan di Alkitab di Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Nah adik-adik coba bisa buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Nah ini panjang banget adik-adik ayatnya. Kalau adik-adik udah bisa baca, nanti adik-adik bisa baca sendiri full ya, dari Kisah Para Rasul 6 sampai Kisah Para Rasul 7. Tapi kalau misalnya adik-adik yang belum bisa baca, nggak apa-apa, tapi bisa datang ke mamanya atau ke papanya bilang, Mama, Papa, atau kakak, adik, bacain dong gitu ya. Jadi di Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7 itu kisah tentang Stefanus, supaya adik-adik tahu keseluruhan ceritanya seperti apa. Hari ini Kak Kesha akan cerita singkat aja, tapi nanti adik-adik baca sendiri. Oke adik-adik? Oke ya. Nah jadi Stefanus itu siapa sih adik-adik? Nah, kita mau baca dulu di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga ya, jadi Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Adik-adik udah dibuka kitabnya? Coba Kak Kesha tungguin deh. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Sudah? Udah ya. Kalau gitu Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik semuanya. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat engkau untuk tugas itu. Amin. Nah, jadi adik-adik, Kak Kesha ceritain dulu nih pertamanya seperti apa. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik, para rasul
ya murid-murid Tuhan Yesus itu dengan gencar memberitakan Injil. Dan supaya pelayanan jemaat juga tidak terbengkalai, ya pelayanan kepada jemaat-jemaat juga tetap bisa dilakukan dengan baik, maka para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus ini mengangkat beberapa orang untuk bisa berperan sebagai diaken. Nah, diaken itu artinya pelayan, adik-adik. Nah, jadi diaken ini dia melayani jemaat. Salah satunya adalah Stefanus, adik-adik. Nah, Stefanus ini orangnya gimana sih? Tadi kita udah baca di ayat yang ketiga. Orang yang baik. Ya, jadi Stefanus ini orangnya baik, adik-adik. Nah, adik-adik, Stefanus ini kan orangnya baik ya. Dan bukan hanya baik, adik-adik, tapi Stefanus ini memiliki kepandaian yang luar biasa. Stefanus ini pinter banget, adik-adik, karena dia penuh dengan Roh Allah. Akhirnya, adik-adik, banyak orang-orang yang gak suka sama dia. Ya, khususnya ada orang-orang yang gak suka dan akhirnya pengen adu kepintaran sama dia. Ya, jadi mereka adu kepintaran sama si Stefanus ini, mungkin tentang firman Tuhan ya, adik-adik. Nah, tapi karena Stefanus memang penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga Stefanus bisa menjawab semua pertanyaan dari orang-orang itu, adik-adik. Akhirnya orang-orang itu makin sebel sama Stefanus, dan akhirnya mereka mengambil tindakan, adik-adik, ngajakin teman-teman yang lain untuk menghina atau memfitnah Stefanus. Ya, jadi Stefanus ini difitnah dengan tuduhan Stefanus menghina Musa dan juga Allah. Padahal Stefanus baik. Padahal apa yang dia katakan juga sesuatu yang benar, adik-adik. Tapi dia difitnah. Katanya Stefanus ini sudah menghujat, menghina Musa dan juga Allah. Lebih sedihnya lagi adalah akhirnya Stefanus itu dihakimi dan dia dilempari, adik-adik, sampai dia mati. Dilemparin apa ya? Kemungkinan dilempari oleh batu, adik-adik. Jadi bayangin, karena dia difitnah, akhirnya makin banyak orang yang gak suka sama dia, adik-adik. Padahal dia gak salah apa-apa. Tapi akhirnya dia difitnah, dia dilempari sampai mati, adik-adik, ya, dilempari dengan batu. Aduh, rasanya gimana ya, adik-adik, kalau dilemparin apalagi pakai batu? Gimana kira-kira rasanya? Iya, rasanya sakit, pasti luka-luka, apalagi sampai mati, adik-adik. Berarti kan yang ngelemparin ke dia batunya nggak cuma satu, tapi banyak batunya sampai akhirnya dia mati. Nah, tapi adik-adik, walaupun akhirnya Stefanus mati, adik-adik, ada satu hal yang kita bisa teladani dari sikap Stefanus. Bagaimana caranya ketika orang-orang lain berperilaku tidak baik kepada kita, tapi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Nah, kita belajar dari Stefanus. Nah, yang pertama, adik-adik, dari sikap Stefanus sendiri, Stefanus itu tidak diam saja. Ayo semuanya katakan, tidak diam saja. Iya, betul sekali. Ya, jadi Stefanus itu gak diam aja, adik-adik. Artinya gak diam aja itu bukannya dia melawan atau dia bales kejahatan orang tersebut. Enggak, adik-adik. Tapi Stefanus ini melakukan yang namanya pembelaan. Nah, adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53 itu panjang banget, adik-adik. Isinya adalah pembelaan dari Stefanus. Ya, jadi Stefanus ini Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53 dia membela dan menjelaskan, adik-adik, karena kan dia dituduh kalau Stefanus ini telah menghina Musa dan juga Allah. Nah, Stefanus ini menjelaskan, adik-adik, tentunya dengan hikmat Tuhan. Dia jelaskan bahwa Musa itu bahkan sudah memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tapi orang-orang malah banyak yang gak percaya. Jadi sebenarnya kisah di perjanjian lama itu banyak yang sudah menubuatkan atau memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Stefanus ingin orang-orang ini percaya, adik-adik. Nah, tapi sayangnya mereka gak percaya. Malah mereka semakin menuduh Stefanus dan akhirnya makin banyak orang yang gak suka sama Stefanus. Nah, jadi yang pertama, adik-adik, Stefanus ini ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Stefanus ini bukan diam aja, tapi dia melakukan pembelaan.
Nah, dia menjelaskan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang nih adik-adik ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita suka dapat perlakuan yang gak baik dari teman-teman kita. Mungkin kita dikatain sama teman. Pernah nggak adik-adik dikatain sama teman-teman? Pernah ya. Kak Kesha juga pernah dulu ada teman yang ngata-ngatain Kak Kesha, dijahatin sama teman, ya kita dihina sama teman kita, atau bahkan lebih parahnya lagi kalau kita diperlakukan dengan kasar adik-adik. Ya mungkin dipukul sama teman kita, didorong sama teman kita. Nah itu semua adalah perlakuan yang tidak baik. Nah kalau adik-adik mengalami semua itu, adik-adik Kak Kesha pengen adik-adik ingat satu hal dari Stefanus ini. Jangan diam saja. Ya, jangan diam aja adik-adik. Adik-adik juga harus bisa membela diri. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, terus kita diam aja, maka teman kita itu atau orang tersebut akan terus-menerus menyakiti kita, akan terus-menerus melakukan hal yang gak baik sama kita. Makanya kita gak boleh diem aja, tapi kita yang harus kita lakukan adalah kita sebisa mungkin menghindar dari orang tersebut, atau kalau udah parah banget adik-adik, jangan ragu-ragu untuk melaporkan mungkin ke papa, ke mama, ke ibu guru, atau ke orang-orang yang punya otoritas. Nah, ya, jadi jangan diem aja. Seperti Stefanus ini melakukan pembelaan. Ya, jadi dia melakukan pembelaan bukan dengan membalas kejahatan ya adik-adik, enggak, tapi melakukan pembelaan. Sama, kita pun seperti itu. Jangan diem aja. Kita juga harus bisa melindungi, membela diri kita sendiri. Nah, tapi kalau sudah sangat keterlaluan, kita bisa laporkan itu kepada mungkin mama, papa, atau guru kita, atau orang-orang yang berwenang yang bisa membantu kita. Oke adik-adik? Nah, jadi itu yang pertama. Ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang kita harus lakukan apa adik-adik? Yes, betul sekali. Jangan diam aja. Oke? Nah, tapi adik-adik selain juga jangan diam aja, ada juga nih adik-adik, kita mau baca di Mazmur 37. Nah, kita baca nih. Coba adik-adik baca di Mazmur 37 ayat 1. Kita mau baca di Mazmur 37 ayat 1. Kak Kesha bacain ya ke adik-adik semua. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, nggak usah marah. Dan kalau ada orang yang curang sama kita, juga ya udah biarin aja, jangan iri hati, biarin aja. Itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Ya kan, yang paling penting adalah kita sendiri nih bisa memastikan bahwa kita tetap berperilaku dengan baik dan dengan benar. Ya, jadi itu kuncinya adik-adik. Oke? Jadi yang pertama adalah jangan diem aja. Dan yang kedua adik-adik, yang terakhir, kalau misalnya kita mendapatkan perilaku yang tidak baik, yang kedua adalah kita harus bisa mengampuni. Ayo semuanya bilang mengampuni. Yes, mengampuni. Nah, Kak Kesha mau baca ini juga dilakukan oleh Stefanus adik-adik di Kisah Para Rasul yang ke-7. Ya, adik-adik buka coba ayatnya yang ke-60. Ya, ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Kak Kesha akan bacakan kepada adik-adik semuanya. Ini adalah peristiwa di mana Stefanus lagi dilemparin pakai batu adik-adik, yang sakit banget itu adik-adik. Stefanus bilang seperti ini. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Jadi adik-adik, yang dilakukan oleh Stefanus yang kedua, ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Stefanus tetap mengampuni. Nah adik-adik, ini sesuatu yang penting. Kita ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita tetap harus bisa mengampuni adik-adik. Artinya hati kita jangan penuh dengan kebencian, jangan disimpan itu adik-adik. Mungkin kalau kita
perlakuan tidak baik, kita dikatain sama teman kita atau kita dijahatin sama teman kita, jangan disimpan di dalam hati. Akhirnya nanti jadi dendam, jadi kesel terus, jadi benci bawaannya. Yang nanti walaupun mungkin orangnya yang jahat sama kita itu udah nggak ada nih misalnya, tapi nanti ada aja nanti mungkin yang dibenci sama temen-temennya lah. Kita jadi benci lah sama keluarganya, jadi benci sama teman-temannya, benci sama semua hal tentang dia. Nah kalau seperti itu hati-hati adik-adik, nanti hati kita jadi penuh dong dengan kebencian. Nah Tuhan nggak mau itu. Yang kedua, Tuhan mau ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita tetap harus bisa mengampuni. Itu nggak gampang loh adik-adik mengampuni orang-orang yang udah jahat sama kita. Tapi Kak Kesha percaya adik-adik, mengampuni itu memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong bantu aku untuk bisa mengampuni teman aku yang jahat sama aku nih Tuhan. Nah kalau kita berdoa dan kita minta sama Tuhan, Kak Kesha yakin pasti nanti Tuhan bantu. Tuhan akan mampukan kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah jahat sama kita. Oke adik-adik? Oke ya. Nah jadi itu dua hal adik-adik yang hari ini kita pelajari dari firman Tuhan. Kalau kita dapat perlakuan yang tidak baik, ada dua yang harus kita lakukan. Ayo coba Kak Kesha pengen tes. Adik-adik masih ingat apa enggak? Yang pertama apa adik-adik? Apa? Coba yang ngomong. Iya betul. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, jangan diam aja. Iya betul. Ya itu yang pertama, jangan diem aja. Yang kedua apa? Coba yang kedua apa, masih ingat apa enggak? Ya, yang kedua adalah ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita harus bisa mengampuni. Ya, mengampuni orang-orang yang udah jahat sama kita. Kita mengampuni, kita minta bantuan dari Tuhan untuk bisa memampukan kita mengampuni orang-orang yang udah berperilaku tidak baik sama kita. Oke? Dan pastinya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tetap harus berperilaku yang baik, tetap harus berbuat baik, tetap harus melakukan hal-hal yang benar seturut dengan firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke, tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya yang sudah dengan baik mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik semuanya, kita berdoa. Oh iya, ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalannya itu dari Mazmur adik-adik yang tadi, Mazmur 37 ayat 1. Ya, ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 1, adik-adik bisa hafalkan, terus nanti bisa direkam sama papa, sama mama, atau sama kakaknya ya. Nanti direkam, terus rekamannya dikasih ke kakak koordinatornya. Paling lambat itu hari Kamis jam 6 sore ya, hari Kamis jam 6 sore pastikan adik-adik sudah kirim rekaman ayat hafalannya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu sekarang kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Udah semua lipat tangan, tutup mata? Udah ya. Kalau gitu sekarang adik-adik ikuti Kak Kesha berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa seperti Stefanus yang tetap bisa berbuat baik sekalipun ada orang-orang yang berbuat tidak baik. Biarlah firman-Mu bisa terus tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang terus setia
sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, amin. Nah, jadi terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana ya, supaya kita semua bisa tetap sehat. Oke? Oke, kalau gitu Tuhan Yesus berkati. Dah. Dah. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Yang pertama, persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Yang kedua, berikut laporan persembahan bulan Mei 2021 dan laporan keuangan per 31 Mei 2021. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, sekolah minggu punya renungan harian untuk cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi Kak Novalis. Yang keempat, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rangkap sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya. Yang kelima, kami dari Komisi Anak Better Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Better Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Yang keenam, kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan. Oh iya adik-adik, bagi adik-adik yang memberikan persembahannya untuk Tuhan Yesus bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat ujian tanda-tanda ternyata. Tanda
jemaat Tuhan khususnya beserta ibadah anak-anak yang terkasih. Sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus tinggal beserta anak-anak peserta ibadah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야, 봄나게 사세요. 달 같은 내 친구야, 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Shalom, salam bukit, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya. 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada
ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Aku anak raja.